Limbah cair, bahan berbahaya dan beracun berasal dari area produksi, bagian preparation, dan bagian maintenance, seperti solvent bekas cucian di proses preparation, tinta bekas dan water-based glue di proses produksi, pelumas bekas dari proses maintenance. Limbah cair domestik berasal dari bekas cucian, limbah kamar mandi, dan kakus. Dan limbah domestik tersebut langsung dialirkan ke septic tank yang dimiliki oleh PT Bukit Mulia Jaya Kudus. Pemantauan yang dilakukan terhadap limbah cair bahan berbahaya dan beracun adalah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, yaitu setiap sebulan sekali oleh bagian HSE. Limbah tersebut disimpan di tempat sementara atau TPS B3 yang dimiliki oleh PT Bukit Mulia Jaya Kudus dengan kurun waktu kurang lebih atau tidak lebih dari 365 hari dikarenakan jumlahnya sedikit. Untuk limbah cair domestik, pemantauan yang dilakukan adalah dengan langsung menuju ke septic tank. Pengelolaan untuk limbah cair bahan berbahaya dan beracun, pengelolaannya adalah dengan cara disimpan di TPS yang telah disediakan. Untuk pengangkutan limbah B3, PT Bukit Mulia Jaya Kudus bekerja sama dengan PT Karya Utama Drumindo. Sedangkan dalam pengelolaan dan pengumpulan manifest dan berita acara pemusnahan limbah cair dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT Wiraswasta Gemilang Indonesia. Perusahaan menyimpan lembar ketiga manifest limbah B3 yang telah ditandatangani oleh pengangkut limbah B3 dan lembar ketujuh manifest limbah B3 yang telah ditandatangani oleh pengumpul atau pengolah limbah B3 dan dikirim oleh pengangkut limbah B3. Akan tetapi sekarang perusahaan telah menggunakan Vestronik atau manifest online. Untuk limbah cair domestik, pengelolaannya bekerja sama dengan IPAL-D Tambak Lorong Semarang dan dikelola oleh PT Bianto Usaha. Berdasarkan hal tersebut, limbah cair B3 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 pada Pasal 12 Ayat 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Pasal 28 Ayat 1 huruf B. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup Pasal 16 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Pasal 3 Ayat 1, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun pada Pasal 2 Ayat 1. Limbah cair domestik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik Pasal 3 Ayat 1. Limbah padat, sumber limbah padat bahan berbahaya dan beracun pada PT Bukit Mulia Jaya Kudus, yaitu seperti stud solvent, kemasan B3, macun terkontaminasi, lampu LED bekas, aki bekas, toner atau cartridge bekas tinta printer, tabung bekas monitor komputer, tumpahan material B3 dan material B3 yang sudah kadaluarsa. Untuk limbah padat domestiknya bersumber dari trim, rajangan, reject product, papercore, tutup papercore, kayu, daun kertas, dan limbah domestik lainnya. Dalam pemantauannya, limbah padat B3 dilakukan secara berkala, yaitu setiap sebulan sekali oleh bagian HSE. Limbah tersebut disimpan di tempat sementara di TPS B3 yang dimiliki oleh PT Bukit Mulia Jaya Kudus dengan kurun waktu tidak lebih dari 90 hari atau dalam kurun waktu yang sesuai tergantung volume limbah B3 yang ada. Untuk pemantauan limbah padat domestik dilakukan pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan di beberapa titik di perusahaan, kemudian dikirim ke TPS domestik PT Bukit Mulia Jaya Kudus. Dalam pengelolaannya, limbah padat B3 dilakukan dengan cara disimpan sementara di tempat yang telah disediakan secara khusus untuk limbah padat B3. Dalam pengangkutannya, perusahaan bekerjasama dengan pihak kedua, yaitu PT Karya Utama Drumindo, sedangkan dalam pengelolaannya, pengumpulan manifest dan berita acara pemusnahan limbah padat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu oleh PT Karisma Jaya Mandiri.
perusahaan menyimpan lembar ketiga manifest limbah B3 yang berwarna hijau yang telah ditandatangani oleh pengangkut limbah B3 dan lembar ketujuh manifest limbah B3 yang berwarna ungu yang telah ditandatangani oleh pengumpul atau pengolah limbah B3 dan dikirim oleh pengangkut limbah B3. Sedangkan pengelolaan limbah padat domestik dilakukan pengangkutan sebanyak 2 kali dalam seminggu, lalu diolah oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Kudus. Hal ini, PT Bukit Muria Jaya Kudus dalam limbah padat B3 telah sesuai dengan 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Pasal 12 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Pasal 28 Ayat 1 huruf B. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 59 Ayat 1. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Pasal 3 Ayat 1. Yang kelima, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun pada Pasal 2 Ayat 1. Sedangkan PT Bukit Muria Jaya Kudus juga telah sesuai dalam pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal. Selanjutnya adalah housekeeping. Perusahaan menerapkan housekeeping dengan melaksanakan 5R di tempat kerja sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 6. Selanjutnya adalah stres kerja. PT Bukit Muria Jaya Kudus jarang terjadi stres kerja dikarenakan tenaga kerja diberi kelonggaran untuk beristirahat di sela-sela jam kerja, kondisi lingkungan yang tidak terlalu panas, dan disediakannya minuman atau fasilitas air minum. Perusahaan dalam mencegah terjadinya stres kerja telah berupaya dengan menyediakan waktu istirahat, mengupayakan lingkungan kerja yang aman, dan penyediaan air minum. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 6. Selanjutnya ada hubungan kerja. Hubungan kerja di PT Bukit Muria Jaya Kudus terjalin antara manajemen dengan tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan pada Pasal 50. Dan pada PT Bukit Muria Jaya Kudus telah memiliki serikat pekerja. Hal ini sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja Pasal 24 Ayat 5. Program lingkungan hidup. PT Bukit Muria Jaya Kudus dalam pelaksanaannya menggunakan bahan baku berupa rol kertas. Maka dari itu PT Bukit Muria Jaya Kudus menggunakan hasil dari sumber daya alam berupa kertas. Dalam tanggung jawabnya terhadap kepedulian lingkungan, PT Bukit Muria Jaya Kudus telah mengikuti event-event berupa penanaman pohon yang diselenggarakan dalam memperingati HUT Security. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat 1. Penghargaan dan sertifikasi hasil pengelolaan lingkungan. PT Bukit Muria Jaya Kudus dalam keberlangsungannya telah mendapatkan satu sertifikasi hasil pengelolaan lingkungan, yaitu SPVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Namun, sertifikat terkait sistem manajemen lingkungan PT Bukit Muria Jaya Kudus belum melaksanakan. Akan tetapi, PT Bukit Muria Jaya Kudus telah mengimplementasikan beberapa aspek sistem manajemen lingkungan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 14 Tahun 2016. Dalam pengambilan data magang kami pada PT Bukit Muria Jaya Kudus, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai penerapan hygiene perusahaan. Penerapan hygiene perusahaan pada PT Bukit Muria Jaya Kudus yang meliputi faktor fisika, kebisingan, pencahayaan, dan iklim kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor kimia, ada debu dan gas juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, untuk uap belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena belum dilakukan pengukuran. Akan tetapi, perusahaan telah melakukan pengendalian guna meminimalisir dampak yang dapat diterima tenaga kerja. Sedangkan untuk faktor biologi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk penerapan keselamatan kerja. Penerapan keselamatan kerja pada PT Bukit Murai Jaya Kudus yang meliputi bidang kebakaran, bencana tekan, bahan kimia berbahaya dan beracun, kelistrikan, mekanik, dan transportasi, telah dilakukan pemeriksaan dan pengendalian terhadap potensi-potensi bahaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penerapan kesehatan kerja. Penerapan kesehatan kerja pada PT Bukit Murai Jaya Kudus yang meliputi organisasi dan penanggung jawab kegiatan pelayanan kesehatan kerja, 12 pokok pelayanan kesehatan kerja, fasilitas sarana dan prasarana kegiatan pelayanan kesehatan kerja, gizi kerja, dan pokok pelayanan kesehatan kerja, poin pemeriksaan kesehatan khusus, pembinaan dan pengawasan tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya, belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Bukit Murai Jaya Kudus yang meliputi kebijakan K3 perencanaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, implementasi dan operasi pemeriksaan dan pengawasan, dan tinjauan ulang manajemen dapat dikatakan telah sesuai dengan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada poin safety patrol dan safety inspection belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, penerapan ergonomi. Penerapan ergonomi di PT Bukit Murai Jaya Kudus yang meliputi desain stasiun kerja, waktu kerja, beban kerja, display, manual atau automatic handling, housekeeping, stres kerja, dan hubungan kerja, telah sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, poin antropometri, kelelahan kerja, dan penilaian muskuloskeletal belum sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku karena perusahaan belum melakukan penilaian tersebut. Yang keenam, penerapan pengelolaan lingkungan. Penerapan lingkungan di PT Bukit Murai Jaya Kudus yang meliputi organisasi dan tanggung jawab kegiatan pengelolaan lingkungan, program lingkungan, dan penghargaan dan sertifikasi hasil pengelolaan lingkungan sebagian telah sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran yang dapat kami berikan kepada pihak perusahaan antara lain yang pertama, sebaiknya perusahaan segera mencari vendor untuk pengukuran kadar uap solvent agar tidak menimbulkan bahaya kesehatan bagi tenaga kerja. Yang kedua, perusahaan sebaiknya lebih menekankan kepada tenaga kerja untuk menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan dalam melakukan pekerjaannya, khususnya yang melakukan pekerjaan berkaitan dengan bahan kimia. Yang ketiga, perusahaan sebaiknya perlu melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang memiliki kelainan tertentu dalam kesehatannya, agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh kelainan tertentu pada kesehatan tenaga kerja. Yang keempat, perusahaan sebaiknya melakukan safety inspection secara rutin dan teratur untuk menemukan peluang improvement dalam pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang kelima, perusahaan sebaiknya melakukan pengukuran antropometri, pengujian kelelahan, dan penilaian muskuloskeletal agar tenaga kerja dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman. Iya, ini merupakan presentasi laporan magang kami yang kami dapat data-data dari PT Bukit Murai Jaya Kudus yang telah mengizinkan kami untuk magang atau praktek kerja lapangan di PT Bukit Murai Jaya Kudus. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.